saya dibakar itu ada provokator ya. Kalau nggak ada provokator nggak mungkin anak saya korban dibakar. Anak saya seperti kayak kambing guling, batas dekul, batas sikut. Seperti kayak pandal guling, saya bawa sendiri di rumah sakit. Sudah 27 tahun, didiamkan saja. Pak Presiden baru, ini pelanggaran HAM jangan dilupain, harus diingatkan. Setiap tahun, Semanggi 1, Semanggi 2, Mei 98. Ini sudah 27 tahun. Selalu diingatkan dari koordinatornya, dari Komnas Perempuan. Nanti hari Sabtu ada tapak tilas. Pertama di Trisakti, kedua di Atmajaya, ketiga di Mall Jogja Klender, terakhir di Pondok Rangon. Saya terima kasih banyak. Selalu diingatkan lembaga-lembaga apapun, saya nggak bisa sebut satu persatu. Saya bersyukur alhamdulillah selalu diingatkan. Setiap tahun Mei 98. Sudah 27 tahun, anak saya korban umur 14 tahun. Kalau dikasih panjang umur kemarin bulan April tanggal 23, anak saya sudah 41 tahun. Itu anak saya yang pertama korban dibakar. Sampai sekarang ini diamkan saja dengan pemerintah. Sudah ganti presiden, udah ganti apa, tapi nggak pernah diapa-apain gitu. Presiden baru Pak Prabowo, tolong diingatkan yang korban pelanggaran HAM berat, yang 98, Semanggi 1, Semanggi 2, tolong diingatkan, jangan dilupain. Terima kasih. Dan kekerasan seksual termasuk perkosaan, setidaknya ada 152 orang dan 20 orang diantaranya meninggal. Yang terluka atau sakit karena kekerasan oleh aparat negara ada sedikitnya 91 orang, dan yang hilang sampai sekarang ada 31 orang. Yang rumahnya, rukonya, tokonya, atau tempat bisnisnya dibakar tidak terhitung. Pemerintah juga tidak pernah ada usaha untuk mendata korban. Alih-alih mendata korban, yang namanya korban rusuh Mei 98 itu terus-menerus didinai, terus-menerus ditolak, terutama korban perkosaan. Mereka tidak mengakui bahwa di dalam rusuh Mei 98 itu ada perkosaan massal. Itu korban yang di Jakarta. Di luar Jakarta ada yang 33 orang mati dan luka 74 orang. Belum terdata berapa yang diperkosa. Yang pasti ada yang diperkosa. Karena kita juga melakukan pendataan dan investigasi terkait dengan korban. Nah, ini kita bicara tentang korbannya. Hari ini kita berdoa yang terbaik untuk mereka dimanapun mereka berada, karena juga tidak sedikit korban yang pada akhirnya tidak survive. Apa yang terjadi pada saat itu? Nah, yang namanya rusuh Mei 98 itu adalah rusuh yang direncanakan secara sistematis. Apa indikasi sistematisnya? Yang pertama adalah areanya begitu luas, tetapi jam terjadinya peristiwa hampir bersamaan. Antara jam sekitar rata-rata sekitar jam 10 siang. Jadi tidak mungkin itu sporadis. Dengan luasan seluas Jakarta ditambah dengan daerah-daerah di luar Jakarta. Yang kedua, ada pola kerusuhan mulai dari sebelum terjadinya kerusuhan, selama terjadinya kerusuhan, dan setelah terjadinya kerusuhan. Ada pola yang sama di berbagai tempat itu. Dan berikutnya adalah
ada orang-orang yang dilatih. Ada orang-orang yang dilatih, ada ribuan anak-anak muda yang dilatih dan kemudian dikirim ke Jakarta pada sebelum Mei 98, yang diantaranya sempat kami mewawancarainya, membawanya pulang, dan kemudian juga memeriksakan secara psikologis apa yang dia sampaikan ini apakah sebuah kebenaran atau tidak. Ternyata memang itu adalah kebenaran karena anak ini terlibat di dalam pembakaran mall, pusat perbelanjaan, dan kemudian dia ditangkap oleh polisi. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman ini siapa kok bisa bicara soal rusuh Mei 98. Kebetulan saya adalah koordinator pendataan dan investigasi dari tim relawan untuk kemanusiaan. Jadi rusuh Mei 98 ini yang membongkar, yang mengeluarkan data terlebih dahulu tentang peristiwa dan korbannya adalah tim relawan untuk kemanusiaan. Termasuk tim ini juga yang melakukan investigasi di daerah-daerah yang menjadi pusat kerusuhan. Yang kedua, saya juga adalah anggota tim asistensi. Pada saat itu pasca rusuh Mei 98, pemerintah membentuk yang namanya Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Dan saya adalah anggota dari tim asistensi yang membantu komisioner dari TGPF. Nah, sebenarnya kita harus berterima kasih kepada masyarakat luas, terutama adalah para buruh, anak jalanan, tukang becak, para warga miskin kota. Karena merekalah yang pertama-tama mengungkapkan adanya kejanggalan-kejanggalan di balik rusuh Mei 98. Jadi ketika mereka datang, mereka menceritakan peristiwa-peristiwa yang menurut mereka tuh aneh. Nah, pada saat itu kita kumpulkan anak jalanan, buruh yang menyaksikan. Suwono Presiden RI 1, Suwono Presiden RI 1, Suwono Presiden, Suwono Presiden, Suwono Presiden, Suwono Presiden. Di negara ini tidak ada presiden selain Suwono. Hanya Suwono lah presiden yang mampu untuk menangani persoalan anak bangsa. Hidup korban. Kalau masalah apa saja. Jangan diam. Jangan diam. Dalam gelapnya malam, di antara kepala-kepala yang tertunduk, lutut yang bersujud, tubuh yang membungkuk, bibir yang bersumpah, dan tangan yang menengadah. Aku merindukanmu pada setiap kesempatan. Dan bila aku tak kuasa menahan rindu, ku sebut namamu, Wawan. Jeruji besi
untuk lepaskan duka, tapi tetap menolak untuk segera melupakannya. Apakah aku pejuang atau pahlawan reformasi? Aku tak tahu. Itu hanya ungkapan orang. Aku bosan dilecehkan ketika aku bercerita perjuangan, sebab seakan aku seorang pelawak. Aku bukan pelawak. Aku hanya mencoba. Aku mencoba menuruti hati nurani. Aku berusaha untuk orang lain. Aku tak peduli akan balas budi. Aku hanya berusaha agar semua orang bisa tersenyum. Aku hanya ingin agar orang bisa bebas. Aku hanya ingin mencintai. Terlalu besar yang aku korbankan. Kuliah, jodoh, dan kedamaian. Berbulan-bulan aku dicekam merasa takut. Takut disiksa. Berbulan-bulan aku lari dari kehidupan normal. Tetapi perjuangan yang hampir selesai musnah. Reformasi kini hanya kedok para penguasa. Aku masih ingin berjuang, tapi itu tak mungkin. Kiri kananku jurang, depan belakangku tembok. Aku sendiri. Haruskah aku lari keluar seperti yang lain? Belum. Aku masih punya nyawa. Dan itu pengorbanan terakhir. Aku ingin bebas. Aku ingin menjadi manusia biasa. Tapi itu melawan hati nurani. Manusia harus bebas. Pejabat harus melayani, bukan dilayani, menindas, memeras, dan menyiksa. Aku harus menang. Aku dambakan reformasi dan demokrasi. Di bawah tanda tanya, berusaha untuk mencari makna, berusaha untuk mencari fakta tentang kehilangannya yang tidak pernah diduga-duga, berusaha tertawa. Hidup korban!